warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 264, alinea terakhir berbentuk syair atau syair yang berbunyi seperti ini, menjelaskan bahwa kita harus mentaati perintah Allah, jangan melakukan kemaksiatan. Al-abdu, ya ketemu nggak? Al-abdu yudrabu bil asa wal hurru takfihil isyaratu. Al-abdu, seorang budak sahaya, yudrabu, dipukul bil asa, dengan tongkat, wal hurru, dan orang yang merdeka, takfihil isyaratu, cukup diberi isyarat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini maknanya begini, saya letaknya dulu. Budak sahaya supaya nurut perlu dipukul dengan tongkat. Tapi orang merdeka cukup dengan isyarat. Ini artinya bahwa pada zaman ini ketika syair dibuat itu masih ada perbudakan. Artinya kelas bawah, kelas budak, itu artinya ada dikotomi hukum dan merupakan kelas. Kalau di apa namanya, nggak usah balik ke agama lain deh, pokoknya kelas masyarakat terbawah lah. Jadi masih memperbolehkan manusia dijual, dibeli, ditukar tambah gitu. Ya, jadi artinya yang penting begini ya. Kalau sekarang mungkin orang goblok, ya supaya nurut perlu dipukul. Orang pintar mah cukup dengan syarat, nggak usah budak dan merdeka. Orang bodoh, orang pintar. Jadi supaya jangan lalu ini, berarti ilmu tasawuf mesti melegalisir perbudakan, itu enggak juga sih. Nah, Islam sendiri pada waktu itu mengatur perbudakan itu, artinya orang budak kalau sholat auratnya begini, kalau hukuman pidana, kalau yang membunuh majikan, membunuh budaknya hukumannya berbeda dengan membunuh orang merdeka. Itu bukan berarti Islam melegalisir. Ya, Islam hanya mengakomodir ya kondisi yang ada pada waktu itu, bukan melegalisir perempuan itu. Artinya tidak boleh keluar, tidak boleh dilihat, suara yang tidak kelihatan, harus tertutup, dipisah laki-laki sehingga tidak punya peran sosial. Islam begitu, iya, itu bukan melegalisir, itu mengakomodir karena tradisi yang dulu begitu. Nah, ini persoalannya kan. Iya, jadi umpamanya di Indonesia seorang raja itu sebagai pakaian kebesaran pakai sarung batik, kemudian senjatanya itu kerisnya diselapin di pinggang, tapi nggak pakai baju kan. Raja zaman dulu di Jawa pakai baju enggak? Ya sudah, kita jangan menyalahkan, memang tradisinya begitu. Ya, jadi ketika aturannya itu melarang raja tidak boleh pakai baju, itu bukan berarti menghina raja. Memang tidak pakai baju itu kebesaran, pakai baju kulit. Kulitnya sendiri gitu. Ya, perlu saya jelaskan supaya jangan salah paham nantinya. Ya, saya juga sering bertanya, apakah seorang sufi pada zaman dahulu kala rohnya hatinya lembut, baik, penuh kasih sayang, dekat dengan Tuhan, tetapi dia memperlakukan budak dengan kasar,
Masuk enggak? Membeli orang di pasar, lalu kalau bosan dijual lagi. Ya, mau kawin itu nggak cukup beli budak aja di pasar. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Apal semua kan? Kalau nggak bisa poligami satu aja. Kalau satu juga nggak bisa, ya sudah beli budak aja di pasar. Memang boleh? Ya boleh pada zamannya. Apakah itu tidak mengganggu dengan kesucian hati mereka? Ya nggak tahu saya itu. Saya tidak menjawab ya, saya kata. Semoga Allah mengampuni mereka, gitu aja lah. Karena pada zamannya perbudakan itu seperti dagang biasa yang rusak. Orang perang ya perbuatannya ditangkepin, dijual-jualin, namanya gonimah kan gitu. Ya, yang cantik-cantik jadi pakai sendiri, yang jelek disuruh kerja di sawah di sana kan gitu. Dan tidak dibayar kan, bermacam itu. Yalah, berbunyi ini artinya bahwa kita di abad ke-21 ini mencari Allah. Saya dilahirkan pada zaman kita harus mengetahui manusia sudah hidup nyaman kok. Kita sudah jauh lebih makmur dari mereka. Hak asasi manusia dijunjung tinggi di sekarang ini. Maling saja ketangkap, nggak boleh dipukulin tuh, nggak boleh. Ya kemanusiaan yang lebih tinggi, kita lebih nyaman. Ya alhamdulillah gitu. Bayangkan kalau saya lahir dulu, nggak tahu jadi orang merdeka harus jadi budak saya nih. Ya kita nggak tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Makanya ati'uhu, taatilah Tuhanmu. Laksanakan segala perintahnya, jauhilah larangannya. Taatilah Tuhanmu itu. Fa innahu yu'izzu man ata'ahu, karena Allah akan memuliakan siapapun yang taat kepadanya. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang taat terhadap Allah. Wala ta'suhu, dan jangan bermaksiat kepada Allah. Fa innahu yudillu man asahu, karena Allah akan menghinakan orang yang bermaksiat, melawan. An-nasru wal khadlan, kemenangan dan kekalahan, biyadihi, ada di tangan Tuhan. Menang atau kalah dalam hidup ini, dalam perjuanganmu, yang menentukan adalah Allah. Ada di tangan, dalam genggaman Allah. Allah yang menentukan. Yu'izzu bin nasri man yasha, Allah akan memuliakan dengan memberikan kemenangan kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa yudhillu bil khadlan, dan Allah akan menghinakan dengan kekalahan man yasha'u, siapapun yang dikehendakinya. Yu'izzu bil ilmi, Allah memberikan kemuliaan dengan ilmu. Man yasha, siapapun yang dikehendakinya. Wa yudhillu bil jahli, dan Allah menghinakan orang dengan kebodohan. Mayyasha'u, siapapun yang dikehendakinya. Yu'izzu bil qurbi mayyasha'u, Allah memuliakan orang dengan mendekatkan kepadanya, kepada Allah. Mayyasha'u, siapapun yang dikehendakinya. Wa yudhillu bil bu'di, dan Allah akan menghinakan dengan menjauhkan orang itu. Mayyasha, siapapun yang dikehendakinya. Artinya bahwa ini bukan katanya, tapi ya orang yang hidupnya baik-baik saja, mentaati aturan-aturan, apakah itu aturan lalu lintas, aturan pernikahan, aturan bermasyarakat, aturan berseni, aturan berkarya, semua kalau orang itu mentaati, taat hukum, sadar hukum, taat hukum, hidupnya mulia enggak? Ya dengan sendirinya. Ya.
Kalau orang itu setiap hari melanggar hukum, ya, mencuri, merampok, menipu dan sebagainya, dimuliakan Allah enggak? Ya itu logis dong, ya kan? Nah, tetapi ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa imbalan-imbalan dari Allah atas ketaatan kita itu bukan hanya sekedar penghormatan masyarakat kepada kita, bukan karena masyarakat menghargai kita, ya, menghormati keberadaan kita, mereka punya hajat kita diundang, tempat duduknya kita dipersilakan di barisan depan di kursi mebel yang empuk, ya kan, tidak di belakang kursi plastik hijau, betul nggak? Itu saja kan kita tahu bagaimana masyarakat memperlakukan saya. Ya, saya kalau kondangan udah dapat dipastikan ya, duduknya pasti disuruh di depan, betul nggak? Kuenya ditoples, ya, ada black forest, ada bunga apa lagi, cikak, begini, rengginang, minumannya datu bruk atau kopi, duduknya empuk. Tapi kalau orang biasa di belakang duduknya kursi plastik yang warnanya hijau tuh, ya, ada hijau, ada merah, ada kuning, ya, macam-macam gitu. Yang kadang-kadang liur kakinya tuh. Iya, kalau orangnya gemuk bisa patah tuh. Ya, lalu kuenya apa? Aqua, gelas, terus buras, kacang gawil, ya kan? Apalagi? Teng-teng, dibungkus, dibagikannya, dilempar-lemparin gitu. Itu Anda jangan marah, karena Anda dihormati oleh masyarakat seperti itu. Anda harus mengerti. Jangan merasa Anda sudah terhormat karena Anda bisa baca kitab takrib, perasaan kiai gedean baru bisa kitab takrib saja, supaya beranggapannya sudah jadi ulama besaran, langsung datang-datang godok di depannya diusir. Maaf Pak, yang duduknya ini untuk tamu-tamu terhormat. Artinya kamu tidak, ini kursi untuk tamu terhormat. Jadi kalau diusir berarti kamu ya kenapa? Ya persoalannya bukan itu secara zahirnya. Yang saya ingin sampaikan di sini, apa yang Allah berikan imbalan kepada kita bukan itu saja, tapi apa yang kita rasakan dalam hati kita, ada ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, tidurnya lalap, makannya lahap, badannya sehat, rezekinya, saya ulang lagi, badannya, makannya, tidurnya, rezekinya banyak, bahagia kan? Itu yang saya perlu garis bawahi. Kalau persoalan dihormati orang mah itu mah hanya apa ya, kamuflase aja lah. Ya, kebahagiaannya pura-pura. Atau memang Anda senang dihormati orang? Atau pengen? Persoalannya, iya gitu. Saya ingin mengatakan, jangan pernah berpikiran ingin menjadi orang terhormat, dan jangan menuntut kepada siapapun untuk memberikan penghormatan kepadamu. Yang lebih baik mulai saja dari dirimu sendiri. Hormatilah semua orang itu. Sebab tidak mungkin orang akan hormat kepadamu kalau kamu tidak menghormati orang lain. Betul? Iya. Iya, karena bagaimanapun ya, ketika engkau menghormati orang lain, hakikatnya engkau menghormati dirimu sendiri. Ini kata Allahnya, ya, wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa'alaiha. Ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Ketika engkau menjahati orang lain, sesungguhnya engkau menjahati dirimu sendiri. Itu saja yang jadi persoalan. Oke, kita teruskan dulu.
Halaman berikutnya ini kita masuk bab baru lagi, al-majlis al-hadi wasitun, majlis yang ke-1 dan 60. Bahasa Arabnya gitu. Kalau 61 bahasa Arabnya 1 dan 60. 3 dan 20 dan 2000. Salasin wa asyrina wa alfain. Jadi diurut dari belakang. Tahun 1991. Tahun 1 90, 900, 1000. Gitu dari nyasar. Kemudian ini kebanyakan hurufnya ada waqala ya. Waqala radhiyallahu anhu, beliau berkata, semoga Allah meridai beliau, fil madrasah, di madrasahnya maksudnya, fi 20 min syahri Rajab, pada tanggal 20 bulan Rajab, sanata sitin, tahun 6, wa arba'ina, dan 40, wa khamsimiatin, dan 500 ba'da kalam, dari tahun 546 Hijriyah ya. Jadi sudah jauh dengan nabinya ya, ini sudah jauh kan, 560 Hijriyah, jadi sudah 500 ya, 5 abad setengah dari Nabi lahir. Sa'alahu sa'ilun, ada yang bertanya kepada beliau. Sa'alahu nakonihu, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sopo sa'ilun wong kang takon. Bahasa misalnya ada orang yang bertanya. Anil khawatiri, tentang khawatir. Apa sih khawatir itu ditanya. Khawatir ini dia kata bentuk jamak, mufradnya khatir. Khatirun, khatirani, khawatir. Setelah dijamakan menjadi khawatir, lalu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kekhawatiran. Khawatir itu dari bahasa Arab, bentuk jamak. Seperti ulama, itu jamak, mufradnya alim. Nah, kalau ini kalian semua ini antum ulama. Kalau ini alim, kalau jamak ulama. Jadi yang di adopsi itu bentuk jamaknya. Nah, khatir juga sama, mufradnya tidak diadopsi. Yang diadopsi ada bentuk jamaknya khawatir, menjadi khawatir. Ditanya, apa sih khawatir itu? Nanti nanti setelah selesai baru kita definisikan bersama. Apa khawatir itu? Faqala ma yudrika mal khawatir. Dia jawab, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan khawatir itu? Khawatiruka, kekhawatiranmu, minas syaitan, apakah yang datang dari setan? Wataba, atau dari tabiatmu, wal hawa, atau hawa nafsumu, wadunya, atau kekhawatiran yang datangnya dari persoalan dunia, hammuka ma ahammaka, yang engkau cita-citakan, apa yang kau inginkan. Khawatiruka, kekhawatiranmu, min jinsi hammika, sejenis keinginanmu. Nanti kita definisikan. Ma ya'malu khatirul haqqi azza wa jalla, tidak berbuat khatirnya Allah, khatirul haq yang azza wa jalla, la yaji'u, dan juga tidak datang khatirnya Allah, illa ila qalbin, kecuali
kepada hati khalin yang kosong amma siwahu dari apa saja selain Allah. Khawatir Allah akan masuk ke dalam hati yang kosong, di dalamnya tidak ada selain Allah, hanya Allah, Allah saja. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, ma'adzallah an ta'khudha illa ma wajadna mata'ana indahu. Surat Yusuf ayat 79. Saya terangkan ini ketika Yusuf sudah menjadi bendahara negara di Mesir, menjadi pejabat tinggi, terjadi musim kelaparan. Saudara-saudaranya yang 9 orang itu, yang 11 orang itu, yang telah membuang dia ke dalam sumur karena kecemburuan mereka, terus ditemukan oleh kafilah pedagang, lalu dijual di pasar, dibeli oleh suaminya Zulekha, dan sampai akhirnya dia menjadi pejabat tinggi. Terjadi kelaparan, mereka saudara-saudara Yusuf itu datang ke Mesir untuk minta bantuan pangan berupa gandum. Yusuf tahu yang datang itu adalah saudara-saudaranya, tapi terusnya tidak mengenal karena dibuang umur 4 tahun kan, ya udah nggak kenal lagi. Tapi Yusuf masih sadar, masih ingat, oh ini saudara-saudaraku. Dia membuat satu kalah, ya, taktik ingin mempertahankan saudara seibu namanya Bunyamin itu supaya tetap tinggal bersama dia, dan yang lain silakan pulang. Jadinya di karung mereka itu dimasukkan apa namanya bahasa nakar beras bareng kan? Aku nakar beras bareng kati. Iya, katinya itu dari logam mulia, ya, dari emas gitu. Ini raja sih dimasukkan ke karungnya Bunyamin. Nah, setelah mereka berangkat, lalu mereka ditangkap lagi dengan isu bahwa katinya raja hilang. Diperiksa, ternyata ada di karungnya Bunyamin. Berarti konsekuensinya Anda ditangkap, yang lain silakan pulang. Gitu, ini ceritanya begitu sih. Jadi artinya kalau begitu apa khawatirnya? Setelah saya baca begini, jadi kekhawatiran Tuhan tidak akan masuk kecuali ke dalam hati orang yang kosong, kecuali hanya Allah saja. Kita lanjutkan dulu, nanti masakan. Idza kana Allah azza wa jalla wa dzikruhu 'indaka, ketika engkau dalam keadaan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fala jaram, maka tidak ayal lagi, tidak asing lagi, yang tali'u qalbuka, akan terpenuhi hatimu min qurbihi, ya, dengan kedekatanmu kepada Allah. Ketika engkau selalu berzikir kepada Allah, maka hatimu sangat dekat dengan Allah. Wa tahrubu, dan lari opo khawatirus syaitan, kekhawatiran setan lari. Wal hawa, dan kekhawatiran hawa nafsu lari. Wal dunya, dan kekhawatiran dunia juga lari. Min indika, daripada dirimu. Li dunya khatirun, dunia juga punya khatir. Wal akhirah khatirun, akhirat juga punya khatir. Lil malaki khatirun, malaikat juga punya khatir. Walil nafsi khatirun, nafsu juga punya khatir. Walil qalbi khatirun, hati juga punya khatir. Walil haqqi azza wa jalla, Allah juga punya khatir. Fatahtaju,
ayyuhas sadiqu, sehingga engkau sangat membutuhkan, wahai orang yang sadiq, orang yang jujur, yang benar, ila daf'i jami'il khawatir, untuk mengusir, menolak semua kekhawatiran-kekhawatiran, wasukun, dan merasa tenang damai, ila khawatiril haqqi, kepada kekhawatiran hak, kekhawatiran Allah, kekhawatiran Allah saja. Idza a'radda an khatirin nafas wa khatiril hawa wa khatir syaitan wa khatir dunya, ja'aka khatirul akhirah. Kalau engkau sudah berpaling, tidak lagi mendengarkan kekhawatiran setan nafsu, kekhawatiran hawa nafsu, kekhawatiran setan, kekhawatiran dunia, maka datang kekhawatiran akhirat kepadamu. Tsumma ja'aka khatirul malaki, lalu akan datang kekhawatiran malaikat. Tsumma khatirul haqqi, baru datanglah kekhawatiran Tuhan Azza wa Jalla. Wa akhiran wa huwa al-ghayatu, dan itulah sebagai tujuan. Idza sahha qalbuka, ketika hatimu benar, waqafa indal khatiri wa qala lahu ayu khatirin anta, kalau benar hatimu akan berhenti, akan berdiri, indal khatiri, akan didatangi oleh satu kekhawatiran. Wa qala lahu ay khatirin anta, lalu bertanya, kamu kekhawatiran apa ini? Wa mimma anta, dan dari mana kamu? Fayaqul lahu ana khatiru kada wa kada, aku ada khatir setan, khatir dunia, khatir hawa, khatir nafsu. Ana khatiru haqqin minal haqqi, aku adalah kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ana nasihun muhibbun, aku penasihat, aku jatuh cinta kekasih Allah, muhibbul haq azza wa jalla. Yuhibbuka fa ana uhibbuka, dia mencintaimu dan aku adalah mencintaimu. Ana safir, aku adalah duta besar. Ana hadzuka, aku adalah keberuntunganmu. Min halin nubuwati, dari kondisi kenabian. Jadi apa khawatirannya? Ada yang bisa mendefinisikan? Kan dibaca udah kan? Jadi apa kekhawatirannya? Khatir. Jadi artinya di dalam diri kita ini ada mikrofon. Ini mikrofon. Ini bisa ada apa namanya? Ada rekaman segala macam. Speaker yang berujung dari sumber suara yang berbeda-beda. Jadi yang berbisik-bisik kepada kita ini. Jadi apa kata bisikan? Ya, bisikan hati. Ya, yang datangnya dari Allah, dari setan, dari hawa nafsu, dari tabiat, dari keserakahan, dari dunia, semuanya. Makanya ketika ada sesuatu, ketika engkau dihampiri oleh bisikan-bisikan ke dalam hatimu yang menyuruh kamu untuk berbuat sesuatu, tolong tanya dulu, siapa kamu? Selama ini kamu secara global saja dengan patokan juga, kalau yang ngajak itu kejahatan pasti setan, kalau yang ngajak itu kebaikan berarti malah malaikat. Belum tentu. Setan juga ngajak kebaikan kok, bikin masjid ya, ngajak umroh. Karena tadinya, kenapa ngajak umroh? Karena tadinya dia sudah ngumpulin duit mau ngasih anak yatim. Kata setan, itu mah urusan negara, bukan urusan kamu. Lebih baik umroh aja, pahalanya lebih besar, enak juga naik pesawat terbang, dan pramugaranya juga cantik-cantik juga kan.
Siapa yang berbisik? Nah itulah makanya inilah perlunya mursyid ini, karena mursyid ini yang punya detektor. Kamu kan belum punya kan? Iya, dari siapa nggak tahu. Makanya jangan gerasa gerusu, jangan terburu-buru ketika ada hasrat keinginan untuk berbuat baik, dianggapnya ini dari Tuhan. Ayo kan. Nanti bisa ketahuannya siapa yang nyuruh kamu, apa akibat dari perbuatanmu. Iya. Setelah engkau bikin masjid, ternyata umat terbelah menjadi dua golongan, yang ini dan yang ini. Ya, di sudut sana ada juru kampanye yang menunggu sambil bawa gula dan teh. Yang sholatnya di masjid kami, ini gulanya, ini tehnya. Di sudut sana kaos. Sholat di masjid ini kasih kaos. Begitu khutbah saling hina menghina, saling kafir mengkafirkan, saling murtad memurtadkan. Itu yang terjadi. Dan ini sampai hari ini kita tidak tersadar bahwa ketika kita saling kafir mengkafirkan, saling murtad memurtadkan, memecah belah umat, Anda tidak sadar. Wala tafarraqu wa atasimu bihablillahi jami'an. Bersatulah dan jangan bercerai-berai. Ternyata engkau mengatakan kami ingin bercerai-berai, tidak ingin bersatu. Melawan. Nah itu. Selama ini mengkafir-kafirkan sesama muslim, memurtad-murtadkan, merasa dapat pahala karena meluruskan kesalahan orang. Betul nggak? Iya. Lalu yang murtad siapa? Akhirnya saling murtad memurtadkan, saling kafir mengkafirkan. Berarti ini melanggar perintah Allah enggak? Allah melarang nggak berpecah belah? Nah kamu berpecah belah, berarti nurut ngelawan. Istighfar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.